Hai semuanya, balik lagi sama gue Ayu. Gue lagi salut banget nih sama si Samsung ya, karena mereka lagi getol-getolnya rilis HP baru khususnya A-series. Waktu itu kan ada A03, terus A53, dan sekarang ada A13. Tapi BTW ya, berani juga sih mereka buat pakai angka 13. Walaupun namanya A13, tapi menurut gue nih ya, ini HP bakal bernasib bagus. Beneran, serius nih, karena menurut gue HP ini malah jadi Samsung A-series yang paling mengejutkan. Pamor tertinggi dari Samsung A13 ini ada di sektor desainnya. Gak nyangka aja tampilannya bakal selucu dan seimut ini. Feel pertama kali yang gue rasain saat gandengan sama HP ini adalah nyaman. Nyaman banget karena sisi-sisinya dibuat membulat, dan yang paling gue suka adalah bagian antar layar dan back covernya yang rata dan halus. Punya bobot sekitar 195 gram aja, Samsung A13 ini juga punya rasio 20:9 yang artinya HP ini punya bodi yang langsing. Nah kan ini adalah alasan kenapa gue bilang HP ini nyaman. Tapi secara pribadi, kalau bahas desain dari Samsung Galaxy A13 ini bisa dibilang sesuatu yang dejavu ya. Kayak pernah lihat di tahun 2014-an alias punya bahasa desain yang mirip kayak iPhone 5C. Salah satunya bisa kita lihat pada bagian back covernya yang berbahan plastik glossy tanpa aksen apapun alias polos gitu aja. Di backdoornya juga ada 4 kamera yang sedikit menonjol berjajar secara vertikal, termasuk satu flash yang dibuat datar nyatu sama back covernya. Oh ya, saking polosnya, Samsung gak ngasih wadah khusus untuk penempatan kameranya. Jadi ya, agak mirip S22 Ultra gitu, dan seperti biasa, bagian bawahnya ada logo Samsungnya juga. Selain tekstur dan desain, kemiripan lain dengan iPhone 5C adalah warnanya yang soft, lucu, dan cewek banget. Kalau jadi gue sih cukup pakai case bening aja biar bisa nampilin warna aslinya. Seger banget kayak lihat permen atau es krim ya. Lanjut ke sisi sampingnya, untuk bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang menurut gua agak ketinggian letaknya. Di bagian samping kiri, polos cuma ada dual slot SIM card nano SIM dan satu micro SD yang bisa nampung sampai 1 TB. Bagian atas cuma ada mikrofon dan bagian bawahnya ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic, lubang charge Type-C, dan lubang speaker mono. Ngelirik ke bagian depan, kita bisa lihat layar 6,6 inci yang ngebentang nyaris menuhin layar. Meskipun ya masih ada sih bezelnya yang khas HP entry level, alias agak tebel kayak alis Shinchan. Tapi asli sih, kalau HP-nya dalam posisi mati benar-benar kelihatan kayak nggak ada bezelnya. Dan yang sangat disayangkan, Samsung A13 ini masih pakai desain water drop untuk posisiin kamera 8 megapikselnya, yang menurut gue ini ngebosenin. Tapi balik lagi ke harga yang ada di kisaran 2 jutaan, sumpah sih bisa dapat desain kayak gini bisa jadi pertimbangan kuat buat beli smartphone ini. Buat range harga 2 jutaan dengan brand Samsung, sebenarnya apa yang ditawarin dari HP ini tuh udah termasuk menyenangkan banget, karena selain layarnya yang tadi udah kita bahas, HP ini ternyata udah langsung ngebawa OS Android 12 dan One UI 4.1. Ini sih namanya udah kayak S22 aja ya, hebat banget. Oh ya, ngomong-ngomong Samsung A13 itu sebenarnya ada 2 ya. Ada yang versi 5G udah rilis dari Desember tahun lalu, tapi nggak masuk resmi. Nah, kalau yang ini A13-nya masuk resmi versi 4G pakai chipset Exynos 850. Langsung aja yuk kita lihat skor benchmarknya. Di Geekbench 5 dia bisa dapetin skor 156 buat single core-nya dan 586 buat multicore. Next di Antutu 9 kita harus tes pakai Antutu 3D yang versi light dan dapat skor CPU 35.618 dan skor GPU-nya 25.374. Jadi gambarannya performa Samsung A13 ini memang ada di kelas entry ya, karena secara Samsung kan bukan Xiaomi, jadi mereka nggak akan mau compete main gede-gedean spek lawan brand Cina. Jadi kalau mau buat game berat wajib pakai grafis rata kiri. Tapi jangan salah, Samsung ternyata rela juga loh ngasih kapasitas gede di A13 ini. Gak nyangka banget, RAM-nya aja up to 6GB dan storage 128GB. Berani juga nih Samsung. Belum lagi baterainya juga nggak mau kalah dari kakak-kakaknya. Yang ini juga udah 5000 mAh yang daya ngecasnya sampai 15 watt. Dan anehnya, HP ini masih dapat casan di dalam boxnya. Padahal di A53 kemarin nggak dapet dengan alasan sayang lingkungan. Tapi kok yang ini malah dapet ya? Jadi bingung sendiri saya. Yaudahlah ya, namanya juga dikasih, yang penting nikmatin aja. Yang juga cukup ngejutin dari A13 ini sebenarnya kameranya. Bisa-bisanya Samsung ngasih 4 kamera belakang. Mana yang lensa utamanya udah 50 megapiksel pula. Kan kedengarannya cukup menjanjikan ya. Lensa ultrawide juga dikasih nih 5 megapiksel. Sisanya kayak HP entry kebanyakan, duet mount 2 megapiksel depth sama makro. Kalau rekam videonya mentok di Full HD 30 fps. Untuk hasil fotonya termasuk oke lah ya buat target marketnya yang menurut gua ngincar ABG-ABG kayak anak SMP SMA. Dia agak struggle kalau motret di dalam ruangan. Shutter speednya juga kurang cepet dikit, tapi hasilnya masih enak dilihat.
Ya kalau kalian punya adik, ponakan, atau kalian udah punya anak menginjak usia ABG apalagi cewek, HP ini adalah opsi yang sangat menarik karena desainnya oke, warnanya gemesin, RAM, storage, sama baterainya juga udah gede. Paling kurangnya nggak ada NFC-nya aja sih.